بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Insya Allah, hari ini kita akan membahas materi metabolisme bagian ke-1. Sebelum kita belajar, Umu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian berpikir atau memikirkan setelah kita makan, kemana sih makanan yang kita makan itu? Ya, jawabannya nanti kita akan temukan pada metabolisme. Makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan, karbohidrat, gula yang kita makan itu akan diproses menjadi sebuah energi melalui proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah rangkaian proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dengan melibatkan enzim sebagai katalisator. Apa itu enzim? Enzim merupakan katalisator biologi, yaitu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia, tetapi tanpa ikut bereaksi, sehingga pada akhir reaksi enzim akan terbentuk kembali. Kita lihat, coba perhatikan skema berikut ini. Enzim ditambah dengan substrat atau substrat ditambah dengan enzim akan menghasilkan produk plus enzim. Misalnya substratnya H2O2 ditambah dengan enzim katalase akan menghasilkan produk H2O. Apa H2O itu? Air ya. Ditambah oksigen atau O2 dan ditambah katalase. Jadi enzim katalasenya itu tidak ikut bereaksi, tapi dia akan kembali menjadi enzim. Nah, enzim memiliki ciri khas. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita itu tidak ada enzim, makanan yang kita cerna itu akan lama ya. Tapi karena ada enzim ini, dia akan mempercepat energi aktivasi sehingga reaksinya itu sangat cepat. Terbayang kita makan sehari 3 kali. Kalau misalnya tidak ada enzim, pasti energi yang akan kita gunakan atau yang akan kita dapatkan itu akan sangat lama sekali. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Misalnya, kita bisa bayangkan enzim itu sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Ya, kalau di rumah kita punya pintu, pasti pintu itu cuma punya satu kunci yang sama dengan gembok yang ada di dalam pintu itu. Ya, contohnya misalnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Selanjutnya, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Suatu enzim dapat melakukan reaksi 2 arah, dari substrat menjadi produk ataupun dari produk menjadi substrat.
Yang keempat, enzim menyerupai protein. Ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter dari protein, yaitu yang pertama bekerja pada suhu yang optimum. Kinerja menurun dalam kondisi asam yang sangat kuat atau basa yang sangat kuat. Kinerja menurun pada pelarut organik. Kemudian dapat terdenaturasi atau rusak pada suhu yang panas. Kemudian dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu, inhibitor penghambat, dan konsentrasi substrat. Nah, ini bagian-bagian enzim. Enzim dia terdiri dari apoenzim yang tersusun dari protein dan gugus prostetik yang tersusun dari non-protein. Dan gugus prostetik dia tersusun dari koenzim berupa bahan organik dan kofaktor berupa bahan anorganik. Apoenzim dan gugus prostetik akan membentuk enzim yang lengkap yang disebut holoenzim. Ya. Ini sebentar ya. Nah, kita balik lagi. Ini adalah ilustrasi enzim. Ada kofaktor dan koenzim bagian dari gugus gugus prostetik ya. Koenzim dan kofaktor. Kemudian ada apoenzim. Nah, apoenzim dengan kofaktor dengan koenzim disebut dengan holoenzim ya. Holoenzim. Afwan, ini Umu salah kurang ya, holoenzim. Kemudian ini ada sisi katalis atau sisi pengaktifannya ya. Sisi pengaktifannya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme kerja enzim itu? Mekanisme kerja enzim yaitu mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi minimum yang digunakan untuk terjadinya reaksi. Nah, mekanisme kerja enzim itu ada beberapa metode. Yang pertama metode gembok dan kunci. Tadi kita sudah bahas ya. Kalau metode gembok dan kunci, dia sisi aktifnya cenderung kaku, seperti halnya gembok dan kunci yang kita punya. Nah, ini ada sisi aktifnya, ini enzim dan ini substratnya. Nah, sedangkan kalau yang kedua adalah metode kecocokan induksi. Nah, bedanya apa? Sisi aktif pada metode ini dia lebih fleksibel. Nah, ini seperti huruf C. Nah, enzimnya misalnya ya seperti huruf C, sisi aktifnya bulat dan ini nanti substratnya dia akan mencocokkan diri dengan enzimnya tersebut. Paham ya, insya Allah. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama suhu, kemudian pH atau tingkat keasaman, konsentrasi substrat, konsentrasi produk, inhibitor, dan aktivator. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama suhu. Aktivitas kerja enzim semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya suhu. Peningkatan aktivitas kerja enzim berlangsung hingga mencapai suhu yang optimal, umumnya 40 derajat Celcius. Setelah itu akan menurun sampai enzim mengalami denaturasi atau kerusakan. Nah, ini grafiknya ya, kita lihat rata-rata reaksinya dan suhu ya. Semakin suhu naik, dia semakin naik sampai di suhu 40 derajat Celcius dia akan turun secara drastis ya. Nah, aplikasinya apa dalam kehidupan? Misalnya yang banyak mengandung enzim itu
nanas misalnya ya. Nanas kalau misalnya dimakan mentah itu bagus, tapi ketika kita panaskan yaitu nanti enzimnya akan rusak dengan sendirinya. Yang kedua, pH ya, atau tingkat keasaman. Enzim bekerja pada pH optimum tertentu sehingga konsentrasi pH yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mengakibatkan aktivitas enzim menurun. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin meningkat pula aktivitas kerja enzim. Peningkatan berlangsung sampai titik optimum atau tingkat optimum tertentu hingga penambahan substrat tidak lagi mempengaruhi aktivitas kerja enzim. Jadi kalau ditambah substrat dia akan naik, tapi kalau sudah jenuh dia bekerjanya tetap ada batasnya. Misalnya ini kecepatan reaksi berbanding dengan kecepatan substrat. Nah, dari 0 itu akan naik sampai di titik tertentu di kecepatan yang dia akan mencapai kecepatan yang maksimal. Dia tidak akan naik lagi, tapi stabil seperti itu. Lanjut ya. Nah, yang keempat, konsentrasi produk. Konsentrasi produk pada umumnya akan menghambat kerja enzim. Semakin tinggi konsentrasi produk akan semakin rendah aktivitas kerja enzim. Kalau produknya banyak, otomatis kerja enzimnya juga akan semakin rendah ya. Yang kelima adalah inhibitor atau penghambat. Inhibitor adalah zat yang menghambat kerja enzim. Semakin banyak molekul inhibitor, semakin menurun aktivitas kerja enzimnya. Nah, ini contohnya ini enzim A ya. Ada inhibitor, ada penghambatnya. Ketika substrat mau menempel, terhalang oleh inhibitor. Nah, kalau ini inhibitornya di daerah sisi yang lain ya, dari sisi aktivasinya. Substrat jadi gampang menempel. Nah, keenam, aktivator adalah zat yang mempercepat reaksi enzimatis. Penambahan aktivator akan meningkatkan kerja enzim. Nah, kita masuk ke metabolismenya. Metabolisme itu meliputi dua kegiatan ya, ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme yaitu reaksi penguraian molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme kebalikannya, yaitu reaksi penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, katabolisme dan anabolisme akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya. Cukup sekian yang bisa Umu sampaikan. Jangan lupa mengerjakan feedback yang Umu berikan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.